Jadi pada video ini, saya Tiffany Felicia dengan nomor NIM 23420110034. Jadi pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat gradient baik ini simple, agak rumit, dan lain-lainnya. Jadi langsung kita aja mulai share screen. Nah, jadi ini contohnya sudah saya buat ini, seperti ini. Bagaimana sih caranya membuat kayak background seperti ini, terutama ini ya, kan ada efeknya yang agak unik ya, agak beda. Nah, pertama kita buat dari sini, kita buat lagi. Dan ini sudah terpakai ya, ini sudah digunakan, ini sudah beda. Jadi kita ke file, new. Nah ini terserah, boleh yang manapun, tapi biasanya pakai yang A4 ini. Menggunakan yang pixel. Mau yang orientasi, mau yang orientasinya portrait atau landscape. Pada kali ini, setelah contohnya, karena contohnya sudah di landscape, jadi kita coba lagi di orientasi yang portrait. Ini kita setting RGB sudah betul, karena dilakukan secara digital. Oke, mari kita langsung create dokumen. Nah, ini kan sudah kelihatan portrait. Nah, jadi terus biasanya orang yang membuatnya caranya itu seperti ini. Jadi kita, maaf, itu kerjanya ini langsung buat dari sini. Kita gunakan shift untuk menahan ukurannya. Jika mau yang sama, ini. Kita bisa drag ini ke bawah. Ukurannya seperti ini. Nah, karena ini warna putih ya, ini ujungnya udah hitam. Kita bisa ganti. Serah mau apa aja, atau kita langsung menggunakan seperti ini. Ada yang, kayak kita lihat, yang warna seperti ini, jadi ini cenderung lebih simpel, jadi karena langsung bisa kelihatan seperti gradient seperti ini. Tapi untuk contoh yang kita buat tadi, itu menggunakan step yang lebih ekstra. Jadi kita undo gradient ini, kita hilangkan. Atau bisa langsung aja delete. Nah, ini sudah ada jadi kita langsung ke ini, swatch. Nah, garis menu. Kita ke sini, gradient ini. Terus kita ke color combination ini, di sini. Nah, ini kan ada banyak. Nah, macamnya kan lebih terlihat. Ini seperti contoh warna yang saya gunakan tadi. Menggunakan palette yang colornya agak pastel ya. Ini ada seperti ini, ada yang biru gini. Benar-benar macam-macam. Jadi ini mempermudah, bisa ada banyak lagi di sini. Wah, ini oranye. Nggak akan habis jadi bedanya, jadi saya lebih suka yang di depan seperti ini. Saya akan gunakan warna ya, macam-macam ya. Tapi boleh aja yang warnanya mau macam-macam jika mau digunakan. Saya gunakan warna yang simple seperti ini aja. Dah. Ini bisa kita kontrol. Jadi kita dari sini kita bisa ganti gradientnya. Nah, ini. Terus kita ke sini. Objek kita rasterize agar tahan ya warnanya supaya jelas. Sudah, kita normal aja dulu. Sekali lagi ke objek, kita buat ini. Create object mosaic. Nah, ini ada 10, ada 10. Kita coba yang 10-10. Nah, jadinya seperti ini ya. Bisa ditambahkan lagi, bisa lebih kotak, lebih supaya lebih simetris ya. Tapi gini aja sudah cukup, sudah boleh. Nah, terus kemudian kita kembali lagi ke objek. Nah, terus kita lanjut lagi seperti yang sebelumnya ke rasterize kembali. Ini ya, sudah kelihatan. Dan sudah kelihatan kayak mosaiknya kan efeknya lebih jelas. Terus kita kembali ke objek, kita mencari
mesh. Nah, ini dia gradient mesh. Nah, ini bisa 4, bisa coba kita kasih 6, sini bisa 7, dan ini 6, tergantung kalian ya, boleh lebih macam-macam, tapi saya kita kasih 6 aja supaya seperti ini sudah kelihatan meshnya ya. Terus kalau misalnya kita mau lebih warna yang terang lagi ya, ini kita bisa oh, kan bisa agak kalian ganti ya ini. Nah, seperti itu. Warnanya lebih ke sini. Change color order nanti. Nah, ini kan lebih kita belokkan ke sini. Ini jadi ini langsung boleh aja bebas ya. Seperti gimana? Panjangin. Biru ini. Sayang. Langsung aja di semau kalian. Masuk ke sini gimana? Nah, jadi mau seperti ini juga boleh. Terus kita klik. Lalu kita ke ini, mesh tool ini. Nah, jadi kita bisa ke mode remote outline, jadi control Y. Nah, seperti ini jadinya, control Y. Ini kita ke sini, mesh tool. Nah, kita anchornya ini, kita tinggal langsung main-mainkan aja. Jadi karena supaya jadinya lebih kayak ke random, seperti lebih jelas, dan macam-macamnya. Di seperti ini. Klik sini, ke sana. Jadi tinggal langsung aja terserah mau arah kemana ini. Lihat. Dan sampai ke A. Kliknya ke sini, ke sana. Dihancurin. Langsung dihancur ke arah kiri, kanan, depan, belakang. Hancur. Sampai benar-benar yang anchor dalamnya itu sudah terrandom. Jadi seperti ini, sudah boleh. Nah, jadi maaf sudah kepotong tadi ketika merekord. Jadi ini anchornya tadi karena anchor yang sebelumnya itu kita luruskan, lurus. Jadi kita bengkok-bengkokkan seperti ini kemana? Awalnya lurus, kurang bengkok sini ke sana. Nah seperti ini. Ini yang awalnya lurus dijadikan seperti ini. Tinggal mainkan anchor gerak seperti ini. Nah, kan bergerak. Jadi benar-benar bisa bebas. Nah, ketika kita mau di copy seperti sebelumnya ini, nah kita ada beberapa copy, kita tinggal kita kecilkan dulu view-nya. Ini di alat sebetulnya ini kita alt, kita
Nah, terlihat ada minusnya, jadi mengecilkan view. Kita geser, sini kita kecilkan lagi supaya lebih luas. Nah, kita tinggal langsung aja ini kita. Jadi cara mengcopy-nya ini, kita pencet Alt, kita langsung aja kita drag. Kita drag ini keluar. Nah, kan ada lagi. Bisa di sini lagi, pencet Alt dulu, pegang ini, terus drag ke luar seperti ini. Nah, jadinya kan sudah ada 3. Kalau kita misalnya ini kerasa terlalu persis ya, jadi kita kembali zoom, kita bedakan. Nah, jadi kita ke ini, kembali ke Mesh, kita pencet, aduh, ke Add. Nggak boleh. Nah, tinggal dibedakan, kita aja harusnya dibedakan dulu, tapi kalau mau di copy dulu boleh saja, jadi bebas. Ini, sini, nah, lanjut aja terus. Mana-mana bisa dinambahkan ini. Ya, terus kita yang ke yang 3. Terus tarik beda-beda, bikin yang aneh, supaya mesh-nya semakin macam-macam ya, karena kita buat 3, sebagai contohnya, agar terlihat. Lanjut, lanjutkan. Nah, ini sudah seperti ini. Kita kembali ke selection tool. Dan pastikan tidak diselect ya. Nah, jadi kita kembali di sini. Caranya untuk keluar tadi itu sama. Seperti kita masuk outline ini. Di ini Ctrl Y. Nah, kita kan sudah kembali lagi kan ini sudah beda-beda. Ini sudah sedikit beda lah, meskipun lumayan. Jadi kalau saya mau ditarik lagi, kalian kerasa ini terlalu kurang ya, kalian bisa edit lagi. Sepuas kalian. Nah, caranya gimana sih kalau misalnya kita mau kasih ke apa efek yang lebih tadi lebih ada blurnya itu, jadi kita klik yang kita mau kasih efeknya, kita cari ke efek, kita cari ke texture,
kita gunakan ini, crane, objek crane. Nah, akan close ini. Kelihatan ini crane-nya. Nah, mau bisa kalian lihat sendiri seberapa besar ini. Kamu lebih terusnya lebih gelap, negatifnya lebih ditinggikan. Ini sudah kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, seperti berikut ini. Jadi, mau lebih tinggikan. Ini keringnya, intensity-nya. Sedangkan juga ini keringnya kurang, jadi kita kasih sedikit lagi. Kasih 70 saja. Kayaknya jadi supaya lebih terlihat keringnya. Misalnya kontes ini kita bisa tinggi, jadi kurang sekali. Kalau misalnya di kontes ini menjadi lebih gelap. Jadi kita akan kontes kita kasih level tengah-tengah saja. Kita kasih level 40. Kita klik OK. Nah, oh, jadi mari kita zoom tadi. Nah, bisa lihat ya, kalau misalnya kita kerasa kurang, kita langsung aja kita ke efek kembali, tekstur, terus kita ke grain. Nah, terus kalau misalnya sudah ini, kita klik OK. Lebih gelap, jadi lebih tinggi kelihatan grainnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi grainnya lebih kelihatan, lebih jelas. Nah, dari display ini, yang bandingkan dua ini kan lebih kelihatan ini efek grainnya, jadi untuk gradiennya. Nah, untuk sementara selesai jadi efeknya. Kalau misalnya mau kalian tambahin, guna command yang lebih beda, kertasnya bentuknya landscape atau dan yang lainnya boleh. Jadi untuk sementara ini sudah cukup untuk gradiennya.
Jadi, kemudian di video selanjutnya ini, saya akan membuat, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat karakter huruf. Jadi, langsung tunjukkan saja. Nah, seperti ini karakter huruf yang saya buat ini sangat simpel jadinya. Ini mudah nih, di bawah 30 menit sudah selesai. Jadi, ini untuk yang sudah berhasil, kita buat lagi baru ke new. Iya, sudah 4. Langsung di landscape saja supaya lebar. Dan buat. Nah, sekarang sudah yang di baru. Kita bisa menggunakan ini. Ini adalah langsung dari kota atau pen tool ini. Pen tool lebih terkontrol. Kalau misalnya yang seperti yang Desri ini jauh lebih mudah untuk ini, tapi saya akan menggunakan pen tool agar kurangnya lebih terkontrol. Jadi, satu, satu.
Kemudian setelah kita dapat seperti ini, untuk huruf T-nya, kita akan warnai isinya ini diganti dengan isi warna yang seperti tadi ini, atau kita bisa pakai swatch langsung, cari warna yang cocok. Nah, setelah kita dapat ini, kita sekarang mulai untuk membuat bentuknya ini, yang segitiga-segitiga seperti sebelumnya ini. Tidak harus persis, hanya selama ada bentuk segitiga yang random, yang di mana-mana, jadi itu sudah cukup. Agar supaya tidak kelihatan random, supaya kelihatan berisi dan tidak kosong. Terus, nah, setelah kita dapat bentuk-bentuknya ini, kita bisa kita kita ganti, kita warnai sesuai dengan kita cari warna di swatch swatch library menu. Kita cari ke gradient, terus color combination. Terus sekarang kita cari yang ini. Kita kasih random. eh, Pokoknya kalau misalnya ketika ada warnanya ini sudah tergantung selera, jadi pokoknya terisi, sudah tidak kelihatan kosong, itu sudah cukup. Nah, sekarang ketika sudah terisi seperti ini, kita membuat matanya dia. Jadi kotak ini, tuh, dulu kita ganti warna putih. Sampai sudah dapat ini, kita membuat lagi, kita ganti si. Oh, satu tadi dulu. Kita buat lagi. Yang isinya ini yang berwarna hitam. Terus kita sekarang ganti ke selection tool, kita pindahkan. Kita group dua ini dengan menekan shift. Kemudian kita klik mouse kanan. Kita bisa jadiin grup satu dengan tanpa ada atas mata ini ada kayak apa alisnya itu ya. Tapi mending kita buat dengan alisnya kita gunakan ini paintbrush tool. Jadi kita supaya ada alisnya ya, supaya kelihatan alisnya. Kita kurangi ketebalannya sesuai kemauan kita. Cukup.
Sekarang kita grup sini. Kita bisa copy. Sekarang kita agak jauh. Masa kebesaran kita langsung aja pindahin, apalagi dengan alis ini, dengan selera. Klik double, kita ataskan, kita naikkan. Nah, kemudian ke sudah ini kita buat mulutnya dengan garis di sini. Garis pendek berwarna hitam. Cukup. Nah, sekarang kita hilangkan garis-garis ini. Kita pakai nons untuk garis luarnya. Jadi semuanya dilakukan satu-satu. Dan yang lain ini juga dihilangkan garis luarnya. Kelihatan lebih halus. Dan sudah jadi, meskipun lebih lebar jauhnya, jauh lebih kecil ya, tergantung penetrasi kalian mau seperti gimana. Dan jadinya sudah selesai. Mau akarnya lebih gendut, lebih kecil, tidak masalah. Ini yang lebih kerempeng, yang lebih gendut, sesuai karakter, mau yang seperti gimana, yang lebih lucu, lebih gimana. Jadi sudah bisa kalian save, bisa selesai. Ini hasil jadi akhirnya. Jadi ini ya garisnya yang sudah saya bisa buat lagi. Kalau misalnya kerasa ini kurang, si sementara kita udah baru mulai dari awal. Kita pertama bisa gunakan dengan pentool atau rectangle, tapi kita akan menggunakan rectangle. Jadi langsung saja. Barangnya langsung di ini. Nah, sekarang saatnya buatnya segitiga segitiganya. Kita gunakan pentool. Sini, cung, cung. Kita buat di sini. Seperti ini.
Nanti isinya mana yang warna-warni. Jadi terus sekarang kita bebas ini gunakan apa saja, macam-macam warnanya. Kita lanjut buat kita buat sampai dirasa ini supaya tidak kosong, supaya tidak terlihat kosong. Garis-garis segitiga ini untuk mengisi macam-macamnya. Kita lanjut terus buat sampai sepuasnya. Sekarang nggak kurang sedikit lagi. Sekarang kita buat mata dia. Jadi nanti, nanti ini cara kita masih di situ. Kita lihat kita jadikan grup sekarang mata masing-masing. Jadi kita bisa bebas. Terus kita dengan cara ini kita bisa buat langsung di atasnya. Nah, kita buat ini dengan paintbrush agar lebih kelihatan. Kita kecilkan warnanya sesuai keinginan, sedikit kesan masing-masing. Dan seperti ini sudah selesai. Jadi mau bentuknya yang lebih lebih gampang seperti ini, yang lebih ke define atau yang lebih kuningnya lebih dari kalem. Dari sementara karakter hurufnya jadi seperti ini. Bisa tambahkan warna, pakai huruf lain. Jadi
basisnya untuk kakak huruf ini menggunakan bentuk-bentuk yang geometris. Bisa selesai dan akan lagi sesuai kemauan kalian. Dan yang mulutnya, matanya, atau mau diganti dengan ekspresi yang lebih shock. Jadi ganti warna hitam, isinya zoom in. Oh, cuman versinya beda-beda, jadi serah kalian ya mau kreatifnya seperti gimana. Dan terima kasih. Unfortunately, then started World War II. My God, how could I be so stupid? Dan di bagian video yang terakhir ini kita akan mempelajari bagaimana atau menjelaskan secara lebih detail dalam pembuatan dan dengan contoh pembuatan karakter flat design vektor atau karakter design vektor di Illustrator. Dan kita langsung share screen saja. Kita sedang mengerjakan. Nah, sekarang ini contoh yang saya barusan buat. Jadi ini ya ada banyak efeknya. Jadi ada yang dari karakternya ini, terus backgroundnya gradient, tapi tidak harus detail. Kita bisa buat saja karakternya ini. Dan di efek bawahnya seperti ini. Kita langsung aja ke Untitled yang sudah kita sebelumnya sudah kita buat. Sama seperti kertas sebelumnya. Jadi pertama kita bisa mulai dari membuat lingkaran. Kita membuat kepalanya di ini. Dan nanti kita bulatkan dengan efeknya. Jadi kita buat dulu. Kita kasih putih semua. Dan oke, kurang besar kita besarkan sendiri. Kurang panjang kita panjangkan sendiri. Sampai yang dikira rasa-rasa sudah cukup. Ini kita berhenti. Oke. Ini kita lihat. Satu kurang satu kita gunakan yang titik ini dan kita tarik dan menjadi seperti ini. Rasa kurang kita tarik sekali lagi aja. Nah, terus kita akan perlu buat lagi. Kita sekarang membuat bagian rambut di belakangnya ini. Kita buat kira-kira dari ujung sini hingga mencapai ujung panjang bawah belakang punggungnya. Jadi kita lepas. Sekarang kita arrange the back. Jadi supaya dia di belakang, send backward. Nah, supaya kita bisa melihat dia di mana posisinya. Seberapa panjang. Ini yang diturunkan jadi kepalanya ini bisa langsung saja ketik dua, tarik. Dua. Nah, jadi sudah cukup kita silang, kita tinggal lepas. Setelah itu kita membuat bagian lehernya. Jadi kita bisa random, bisa buat bagian matanya, terus alisnya, hidung, mulut. Dan ini juga ada shadingnya sedikit ini. Jadi ini ada shading di sini, dan di ujung rambut yang bagian kanan dan bagian kiri. Jadi kita bisa random buatnya. Tapi mending urut agar kita bisa mengerti struktur ukurannya. Apa yang kita buat agar tidak terlupakan dan tidak berantakan. Jadi sekarang kita buat lehernya dia. Kita kira-kira buat segini sepanjang ini dan sudah kita buat sini dan kita bring kepalanya dia bring to front agar ini kepala dia di depan karena pasti lehernya di depan. Nah, sekarang kita membuat bagian turtleneck-nya. Jadi apa
bikin kerahnya dia. Kayak ceritanya ini memakai sweater. Kita buat di sini. Nah, cukup. Terus kan. Lalu sekarang kita membuat bagian sweaternya. Kita panjangkan ini, kasih kurang panjang. Kembali membuat sweater jadi bahunya kita mulai dari sini saja, dari ujung rambut sampai ke ujung rambutnya. Kita bisa dipendekkan, bisa lebih dipanjangkan, jadi bisa seperti ini, seperti ini. Dan kita gunakan lagi sekali ini, kita pencet dua, kita tarik, pencet dua kali, kita ditarik, tarik lagi. Nah, jika terasa kejauhan, kita tarik naikkan ke atas saja. Di sini sudah kelihatan ini strukturnya, tapi kita belum selesai. Kita mulai membuat bagian mukanya. Jadi kita ini badannya sudah strukturnya, tinggal mulai membuat sekarang bagian mukanya. Jadi ini ada alis, ada ini matanya, dan kalau matanya ini hidungnya, mulut. Jadi sekarang kita membuat bagian itu sendiri dulu. Kita buat kira-kira secukup ukurannya. Kita zoom. Kita bisa lihat seperti ini. Saatnya kita menarik. Nah, jadi matanya segini sudah dirasa cukup. Akhir. Lalu kita Ctrl C, kita Ctrl V. Kita double-kan karena matanya ada dua. Sekarang kita membuat bagian pelotok matanya. Jadi kita menggunakan converter tool point ini. Berdasarkan bentuk sebelumnya, jadi lurus, menggunung sedikit dan kembali ke bawah. Kita buat dulu, lurus. Kita tekan converter point-nya di sini. Kita tarik ke sini. Kita naik lagi, dan turun. Kita langsung matikan saja, kita tidak perlu isinya, jadi kita klik yang dari isinya. Dan uniformnya kita pakai yang bentuk yang with profile one, jadi ada yang ujungnya ditajam yang di samping dan di kanan. Karena alis kan pasti akan tidak langsung full, ada bisa juga yang alisnya full, tapi kita akan membuat bagian yang alisnya ada yang kita balon ketirisannya. Jadi seperti ini, bisa kita kecilkan ukurannya. Ini dirasa masih kurang cukup. Oke, kita kecilkan lagi. Masih kurang panjang, kita panjangkan. Sebagai macam kalian yang inginkan. Jadi kan di sini. Lalu kemudian kita Ctrl C, kita copy, dan kita ke efek. Kemudian kita ke transform, lalu kita reflect, kita balik. Nah, kemudian sekarang kita membuat alisnya, kita tinggal copy lagi aja. Tapi yang ini kita tebalkan. Kita tebalkan agar terlihat. Jadi sekarang membuat bagian nose-nya. Jadi kita dari ke start ini. Kita buat 3. Oke. Semen besar, kita masukkan dulu. Samping kecilkan sedikit ke panjangan hidungnya. Jadi setiganya sampai kira-kira bentuknya seperti berikut ini. Lalu kita turun ke bawah sebentar, kita jadi proses mukanya. Kita bisa kecilkan ini sedikit. Nah, kita sekarang balik ke computer point. Kita kasih lagi path sedikit ini, karena hidungnya akan ditarik sedikit. Nah, seperti berikut ini.
Sudah, sekarang kita membuat dengan mulutnya untuk paintbrush tool ini. Jika mesin uniform, kita ubah menjadi gunakan cover point. Ini ganti warnanya dengan warna merah. Kita tidak kasih. Kita langsung saja. Sekarang kita setelah berikan yang contoh warna di bawah ini, kita akan membuat input point lagi. Jadi shading nose ini kita hilangkan, berikan warna ini sendiri, kita hilangkan warnanya, kita ganti menjadi warna ini, berikut ini. Warna yang sama kita berikan. Bisa. Sekarang untuk warna dalamnya kita gunakan warna paling terang. Sekarang kita kembali lagi ke zoom ini, kita alt, jadi kita kecilkan lagi. Karena setelah muka kita mesti fokus ke kemudian, ya. Jadi kita gunakan ini lagi, contoh point, untuk kita bisa membentuk rambutnya ini. Seperti ini. Jadi kita kasih banyak. Terus lanjut. Ini semuanya beli angkor yang rata supaya kita bisa kontrol gampang. Dan kita mau kita lihat kita bagaimana maunya. Oke, kita naikin sedikit ya. Turunkan. Mau kasih efek curlingnya ya, jadi kita tarik.
Harus kita bentuk objek seperti ini. Sekarang kita mulai dengan sini, kita kecilkan ukurannya jadi 1. Sekarang ini kita perlu zoom kembali, datar agar halus ya kerahnya, zoom keluar. Ini apa yang masih kurang? Zoom keluar. Kita sekarang menyiapkan basic warnanya. Jadi kita kembali ke selection tool, kita gunakan warna yang paling gelap di sini, masuk warnanya, dan di warna dalamnya kita gunakan warna coklat terang. Di sini warna lemah dia warna coklat. Kemudian warna mukanya, dia punya muka yang isinya warna kulitnya itu dia warna kulit sedang ya, jadi kenakan warna ini coklatnya, sekarang dalamnya. Nah, seperti ini. Kembali ke necknya, kita ke lehernya. Dan kita ke warna kerahnya, kita gunakan warna untuk warna luarnya, kita gunakan oranye agak tua, dan yang dalamnya kita gunakan warna terang. Jadi rasa kurang tebal, kita tebalkan. Nah, kemudian uh, berhati-hati, kita kasih bisa dengan computer point ini atau bisa dengan paintbrush tool ini, jadi bisa terserah. Warna-warna, tapi pastikan ganti warnanya warna coklat tua, coklat, dan coklat. Sekarang kita mulai, dan kita bisa bersalin. Rasa kelebihan kita bisa aja langsung ambil aja, kita mulai desain kembali. Kemudian untuk kita ganti kembali, kita gunakan warna oranye ini, kita dengan oranye tua kembali pasangannya. Oke, sekarang kita gunakan satu. Nah, ini kita mulai, kita gunakan efek. Jadi bisa dari klik efek, kita gunakan efek. Mana ini bisa macam-macam, jadi kita yang pakai Gaussian blur. Kita gunakan ini. Klik OK. Dan sudah dia merata. Sekarang kita ke yang oranye. Same effect, kita ke blur, Gaussian blur. Dirasa kurang, kalian bisa tinggikan lagi. Kita klik lagi, tapi dirasa sudah cukup. Jadi dibiarkan saja. Gaussian blur. Kita bisa kasih juga lagi, kalau misalnya mau di lebih detail. Kita kembali ke coklat. Dan coklat.
Di sini dia langsung efeknya ya ke sini kita ganti lagi ke warna oranye ini. Oranye lebih tua, oranye lebih tua. Kalau sini kita sampai ke bawah, sudah langsung, sudah efek sudah pakai, kita bisa kecilkan. Sudah rata-rata. Kita ke warna shading kulitnya, jadi kita gunakan warna ini. Dari kedua kita gunakan warna itu saja, warna yang dalam. Kemudian ini kita akan membuat shading warna kulitnya. Jadi sebelumnya ini kita ada di sininya, ujung samping kanan, kiri, dan leher. Nah, kita lakukan yang leher dulu. Gunakan yang bagian kanan. Dan ini. Setelah dirasa sudah, kita biarkan dulu. Zoom. Sorry. Efek blur. Dirasa sudah ukuran mana yang dirasa sudah cukup, kita lakukan seperti itu. Kemudian sekarang kita group agar tidak lepas-lepas. Kita kembali ke ini, volume memunculkan, kita pencet Alt, kecil. Sekarang kita taruh mukanya dia di sini. Nah, di sini dirasa kurang panjang. Kan dirasa kurang tidak disampingkan, jadi benar-benar kreatif. Sekarang kita buat background dia. Jadi kita buat lagi ke kotak ini. Maaf, ini kan. Kita rectangle tool. Buat backgroundnya. Kita send to back. Arrange. Send to back. Nah, kita gunakan tool gradient ini. Jadi kita bisa ambil dari library. Source library. Kita cari gradient. Color combinations. Bisa gunakan macam-macam. Jadi ada yang seperti ini. Luarnya maaf. Gunakan yang dalam. Seperti berikut ini. Kita gunakan all. Ini kita kecilkan. Kita sudah dapat dari suatu labelnya itu.
Kita bisa langsung saja kita balik. Nah, sesudah kita bisa tinggal langsung main saja level ini. Kita kurangi agar tidak terlalu kencang. Dan warna backgroundnya. Dan jadi sudah selesai ini. Bisa, oh, jadi, ataupun kita bisa juga ditambahkan kita ada hampir perlukaan ini. Kasih efek di garis bawahnya ini. Jadi kita gunakan alat yang sama. Kita naikkan dulu. Itu langsung saja kita buat. Kita upload dulu. Setelah kita grupkan jadi satu, kita naikkan. Naikkan ini. Kita gunakan ini, paintbrush tool kita. Kita bikin shape-nya random, boleh next bagaimanapun. Dan kita bisa ganti warna dia. Mau menggunakan warna bentuk apa. Kita bisa kasih di back to range yang bisa di belakang sini atau yang kita mending kita yang depan, terserah kalian. Mending menurut saya lebih cocok di depan, jadi kita saya taruh di depan saja. Dan kemudian kita kembali ke efek, kita cari ke blur, ke option blur, dan kita kira-kira berapa kita mau blur efek dia. Jika kelebihan, kita langsung ulang saja. Dan sudah cukup, kita bisa juga, jika mau, efeknya lebih ditambahin sedikit lagi, jadi kita
ke efek texture, kita ke grain. Nah, akan keluar seperti ini. Kita tutup dulu view-nya. Nah, intensity-nya kita bisa buat segini, kontrasnya bisa kita rendahkan, jadi ini gelap sekali, ini. Nah, terang sekali. Jadi tergantung, ini saya dikasih saja 45, biasanya dikasih 4. Sudah cukup, kita kasih regular saja. Terang, kita kasih sedikit lagi. Terus kita oke. Sudah cukup, kita nah, jadinya seperti ini. Jika dirasa masih kurang, bisa dibetulkan lagi, di-ungroove lagi, dan lain-lainnya. Jadi, untuk sementara ini kita telah selesai. Bentuknya seperti ini jadinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan baru semoga tutorial yang telah saya buat ini akan bermanfaat untuk mendalami juga dalam pengetahuan penggunaan Illustrator. Jadi, seperti ini videonya. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan. Saya Advan Garcia mengucapkan terima kasih dan salam.